Sederhana saja, rukun Islam. Saya pengen tanya, apa artinya rukun ya? Rukun. Ada yang, saya izin ya, saya minum. Enak nih. Anget. Anget apa panas? Panas. Apa artinya rukun, Bapak Ibu dan mati Allah? Hah? Bagian. Oke. Kita pernah ngomong gitu, ada macam-macam rukun. Rukun sholat ada, rukun haji ada, betul? Rukun apa? Rukun Islam ada, rukun iman ada, rukun umroh ada. Apa rukun itu? Kewajiban. Urutan. Oke. Kita bahas ya. Rukun itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang hak, sesuatu yang kudu ada. Kalau rukun Islam berarti yang harus ada pada diri seorang Islam. Rukun iman harus ada pada diri seorang mukmin yang beriman kepada Allah, harus ada rukun 6. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Rukun haji ada ihram, ada ini. Apabila ditinggalkan maka batal hajinya. Jadi sesuatu yang wajib dikerjakan, apabila ditinggalkan maka batal pekerjaan itu. Sayang. Haji jauh-jauh dari Indonesia, bayar mahal-mahal sampai di sana nggak ikut Arafah, Pak. Batal hajinya. Iya. Batal hajinya. Maka kalau di Arafah itu, maka kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu ya di padang Arafah. Intinya haji ada di padang Arafah. Ketika haji kok nggak ikut wukuf di padang Arafah, batal hajinya. Karena termasuk rukun. Salah satu juga rukun umroh. Apa rukun umroh? Tawaf. Sampai rukun itu nggak dikerjakan, maka batal umrohnya. Maka rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan, wajib, dan itu berurutan sampai tahalul kalau di umroh, sampai tahalul kalau di haji juga. Nah, Bapak Ibu dan mati Allah, rukun Islam ada 5. Apa saja dong? 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat. Ada yang mengatakan puasa dulu, ada yang mengatakan zakat dulu. Tapi yang banyak yang mutawatir mengatakan zakat dulu. Hadis-hadis yang mutawatir, hadis-hadis yang sahih mengedepankan zakat dulu. Tapi banyak perdebatan di antara para ulama antara puasa dulu sama zakat dulu. Tapi yang sahih, yang dikeluarkan oleh baginda Rasul, zakat dulu baru puasa. Baru yang kelima adalah haji bila mampu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita bahas 5-5-nya kebanyakan, nggak cukup sampai seminggu. Kita bahas yang sederhana saja tentang yang pertama. Apa pertama itu? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sederhana saja. Orang Islam pasti syahadat. Orang di luar Islam mau masuk Islam, kuncinya adalah syahadat. Gampang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi halal dia. Suami istri yang satunya bukan Islam, maka haram untuk menikah. Tapi ketika sudah antara suami atau istri sudah masuk Islam, syahadat, maka jadi halal. Kisah ketika Umar bin Khattab ingin mengambil Al-Quran. Ketika belum mengucapkan syahadat, tidak boleh pegang Al-Quran. Kata adindanya, adik tercintanya Umar bin Khattab udah masuk Islam dulu sebelum Umar bin Khattab. Kamu baca apa? Baca Al-Quran. Mana Al-Quran? Enggak boleh. Kamu harus mandi dulu wahai abangku, kamu mengucapkan syahadat dulu wahai abangku, baru engkau boleh megang Al-Quran.
Karena Umar bin Khattab ketika mendengar adinda baca Quran, adinda yang baca Quran terenyuh, terpanggil indahnya baca Quran itu. Akhirnya masuk Islam, tapi tidak boleh memegang. Nah, ketika sudah Islam, syahadat diawali dengan syahadat, maka boleh memegang Al-Quran. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, urgensi syahadat itu apa? Ini masalahnya. Kenapa harus syahadat dulu? Itu permasalahannya. Kenapa harus syahadat dulu? Kenapa bukan haji dulu? Kenapa bukan puasa dulu? Kenapa bukan zakat dulu? Kenapa bukan sholat dulu? Nah, syahadat ini terbagi menjadi dua, Bapak Ibu dirahmati Allah. Syahadat Rasul, syahadat Tauhid, sama syahadat Rasul. Nah ini ya, kita pelan-pelan ini ya. Mudah-mudahan kita masuk di pertama ini mudah kokoh, kuat. Satu ini untuk mengokohkan empat yang lain. Nah, syahadat tauhid itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Apa arti itu? Aku bersaksi, aku mengakui tiada Tuhan selain Allah. Tauhid, apa tauhid? Apa artinya tauhid? Artinya tauhid adalah tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Satu. Tuhanku cuma satu. La ilaha illallah. Jadi tauhid itu mengesahkan, arti dari kata wahidun. Wahidun apa? Satu. Tauhid mensatukan atau mengesahkan. Yang kedua namanya syahadat Rasul. Apa itu bunyinya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Aku bersaksi, aku mengakui Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya kalau sudah utusan, aku percaya betul dengan namanya Muhammad ibni Abdullah. Nah, kalau sudah dua ini, maka resmilah seorang itu menjadi muslim. Karena sudah menjalankan rukun Islam yang pertama. Itu sudah muslim semuanya? Sudah muslim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan muslim sampai mati. Muslim, amin. Ada kedengeran keluar ya? Amin, ada yang ngomong amin tadi. Muslim sampai mati. Matinya pun juga muslim, dimandiin, gitu, dikafanin, disolatin, sama dikuburin dengan cara Islam. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, menariknya apa yang menjadi urgensi daripada tauhid? Ini menarik. Kenapa syahadat tauhid ini menjadi penting di dalam kehidupan? Apa efek dampak daripada syahadat tauhid pada kehidupan kita? Kalau hanya lafaz saja mas standar. Kalau hanya lafaz saja standar, Pak. Anak-anak saya bisa. Anak SD juga bisa. Asyhadu sama-sama. Bisa. Nah, apa efek dampak daripada syahadat? Sehingga syahadat itu menjadi paku buminya manusia dalam mengarungi kehidupan yang sangat ganas ini. Ganas gak kehidupan manusia? Sikut kanan, sikut kiri, halal jadi haram, haram jadi halal. Sampai diblokir itu. Gak ngerti gitu. Nah, Bapak Ibu dalam hati Allah, saya mau bicara tentang itulah, itu urusan orang-orang pinter lah. Kita mah urusannya gak ngerti. Sampai Ustaz Dasar Latif berkomentar tuh. Itu belum Ustaz Riza yang komentar. Kalau Ustaz Riza yang komentar pedes lagi. Nah, jamaah yang dalam hati Allah, kita masuk kepada urgensi